منهم تاريما الغناء. Nah, hukumnya gimana udhiyah? Udhiyah hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi perorangan. Kalau kemarin ada yang kurang, ya, ini sedikit evaluasi atau tambahan. Sunnah, hukum udhiyah bagi perorangan sunnah muakkadah bagi perorangan. Bagi perorangan. Adapun bagi keluarga, nah, jadi lihatnya dari sisi mana nih? Kalau sisi pribadi kita masing-masing orang mukmin, ini sunnah muakkadah, sunnah yang dibanget-bangetin, sunnah yang benar-benar ditentuin, sunnah yang dikuatkan. Tapi kalau dari itu dari perorangan. Kalau dari segi keluarga, kacamata keluarga, ini adalah sunnah kifayah. Bukan sunnah kifayah bagi wilayah ya. Sunnah kifayah hanya bagi keluarga. Tapi dari segi masing-masing sunnah muakkadah. Paham? Ini dalam madhab Imam Syafi'i. Adapun kemarin sudah kita tahu bahwa Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bagi barang siapa yang tinggal di negara aman, negara makmur, maksudnya aman, nggak ada peperangan, nggak ada konflik, ya, dan dia mampu, maka wajib hukumnya udhiyah, nggak ada tadang aling-aling. Imam Malik mengatakan nggak mesti tinggal di kota makmur, dia mampu beli kambing, wajib. Ini mereka berdua, Imam Ahmad bin Hambal, bertiga, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa kok ngewajib-wajibin ini? Kenapa nih? Yang sunnah cuma ngomong Imam Syafi'i doang. Inti enak udah Imam Syafi'i inti kalau pergi ke mana nih? Pakistan berarti ya. Yang di sana banyak Imam Abi Hanifah, mayoritas madhab Abi Hanifah, tiap tahun wajib beli kambing berarti. Wajib. Nggak boleh nggak? Imam Syafi'i doang enggak. Kenapa mereka ngambil seperti itu wajib? Karena tadi di ayat Al-Qur'an kemarin udah kan? Fasholli li rabbika wanhar. Mereka taunya ini adalah amr, ini adalah kalimat perintah di Al-Qur'an. Namanya kalimat perintah wa huwa yadullu 'alal wujub dalam ilmu usul fikih. Setiap ada bunyi kalimat perintah di Al-Qur'an, apapun perintahnya berarti itu menunjukkan wajib. Udah selesai. Itu kata imam-imam mazhab yang lain. Enggak ada yang lain. Kalau selagi Al-Quran ngomongnya perintah atau kalimatnya bunyinya perintah, berarti itu udah wajib, nggak ada yang enggak. Itu bagi Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i ini berargumentasi. Imam Syafi'i ini punya landasan. Imam Syafi'i ini punya pengetahuan. Dia punya argumentasi mengatakan apa? Ayat Al-Quran betul. Kalau datangnya perintah menunjukkan adalah kewajiban. Tetapi dalam menyikapi Al-Quran atau ayat-ayat hukum, terutama ayat-ayat hukum, ayat-ayat yang di situ ada ngaruhnya sama hukum, maksudnya hukum syariat. Kata Imam Syafi'i, ayat-ayat hukum ini bisa nggak langsung wajib dulu, karena kita perlu tafsirkan, bisa, karena Al-Quran itu ayatnya bisa ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain di surat-surat yang lain atau dari hadisnya Rasulullah SAW. Nah, didapatilah oleh Imam Syafi'i ya berbagai hadis. Salah satunya hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi mengatakan, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum." Aku diperintahkan untuk nyembelih kambing, kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW. Aku diperintahkan, diwajibkan menyembelih hewan dalam ketika 10 Dzulhijjah, wa huwa sunnatun lakum. Adapun itu sunnah bagi kalian wahai umatku. Nah, Rasulullah sendiri yang ngomong, Rasulullah sendiri yang menjelaskan itu ayat fasholli li rabbika wanhar. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Cukup dong gitu kata Imam Syafi'i. Ini berarti kan Rasulullah yang menafsirkan ini ayat. Ada lagi hadis yang lain mengatakan kutiba alayya bin nahri wa huwa laisa biwajibin alaikum. Sama bunyinya. Aku diwajibkan untuk berudhiyah setiap tahun, tapi ini tidaklah wajib buat kalian, kata Rasulullah SAW. Ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad, salah satu khususiyahnya Nabi Muhammad. Setiap tahun Rasulullah wajib udhiyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sunnah buat kita. Allah, Rasulullah ini udah banyak banget, semuanya yang nalangin ya.
nalangin semuanya. Subhanallah, shollu ala Nabi Muhammad. Rasulullah tiap tahun wajib, dan Rasulullah nggak pernah enggak. Allah. Makanya dikatakan nanti ini hukum sunnah muakkadah bagi perorangan, sunnah muakkadah, sunnah kifayah bagi keluarga. Keluarga maksudnya apa? Orang-orang yang ditanggung hidup. Orang-orang yang ditanggung. Siapa ini orang? Walaupun baik sehari. Itu namanya orang bukan? Manusia yang ditanggung tanggungan hidupnya dia. Tanggungan hidupnya? Ya. Paham? Itu sunnah kifayah. Nah, sunnah bagi siapa lagi? Bagi pemimpin satu wilayah atau satu negara. Contoh presiden sekarang atau gubernur, sunnah tiap tahun. Kenapa? Ngikutin Rasulullah. Karena ada di mazhab Imam Abi Hanifah, kalau udah pemimpin omongannya presiden atau raja atau gubernur wajib. Tapi wajibnya dengan duit rakyat. Boleh. Pakai duit rakyat, bagiin tuh daging ke rakyat. Itu dalam mazhab yang lain. Tapi mazhab Imam Syafi'i, pemimpin sunnah muakkadah banget. Biar tiap tahun pakai duit rakyat, bagiinnya ke rakyat lagi. Contoh misal deh, ada orang datang ke majelis kita ini, orang kementerian apa kayak Kementerian Keuangan. Wah, Habib, kami mau korban, mau naruh sapi 13. Wah, di Rubat Al-Ghonna. Ya amin ya Rabbal. Boleh nggak? Boleh, terima. Tapi nanti ketika motongnya bismillah, Allahumma inna hadihi minka wa ilaika fataqabbal min rakyat Indonesia. Gitu aja. Ini buat rakyat Indonesia, bagian orang-orang. Jangan buat ruminya sendiri, maling lu namanya. Nggak boleh, jangan. Boleh terima sini, nggak apa-apa. Tapi niatin nanti, ya niatin buat rakyat, buat muslimin, buat muslimin. Ya, itu pemimpin sunnah muakkadah. Ya, artinya berarti kalau udah sunnah muakkadah atau sunnah kifayah. Sunnah kifayah siapa sih tadi Beb? Maksudnya kalau untuk perorangan sunnah muakkadah, kalau kifayah keluarga adalah untuk sunnah kifayah. Artinya sunnah kifayah kalau di salah satu dari anggota keluarga mengeluarkan udhiyah atau membeli udhiyah atau membeli hewan untuk udhiyah, berarti sudah mewakili sunnahnya bagi yang lain anggota keluarga. Tapi tetap pahalanya buat dia atas namanya. Buat atas nama dia. Misal siapa ini sekarang? Bapaknya atas nama satu. Cuman yang lain ini terwakili gugur sunnahnya. Artinya terwakili syiar di dalam keluarga ada yang udhiyah. Paham habis ini nih? Bukan satu kambing buat satu keluarga. Maksudnya satu kambing bisa untuk satu orang saja. Adapun sunnah kifayah hukumnya, artinya apa? Kalau ada anggota keluarga yang nyembelih, berarti sudah terwakilkan syiar sunnah di keluarga tersebut. Sudah terwakilkan syiar sunnah. Artinya apa? Kalau enggak ada yang sama sekali yang udhiyah, berarti makruhnya satu keluarga tersebut. Karena sunnah kifayah atau sunnah muakkadah kalau ditinggalin makruh. Udhiyah ini kalau kita tinggalin makruh, dibenci sama Allah, dibenci. Contoh tadi kita bilang orang yang ditanggung satu keluarga, enggak mesti satu rumah. Contoh ya. Contoh Hafid punya bini 3. Enak gak? Amin kata Beb. Satu aja belum saya Beb. Ini bentar lagi Beb, 2 minggu lagi Beb. Ya Allah Beb. Bini 3, anak 10. Bini 3, istri 3, anak 10. Yang satu di Riau, nomor 2 di Sulawesi, nomor 3 di Mimika, Papua. Nah, Hafid beli kambing buat di rumah pos 2-nya. Cukup gak tuh mewakili syiar sunnah dia punya 3 istri 10 anak? Cukup. Nggak mesti rumah pertama beli kambing, nggak mesti. Cukup terwakili syiar sunnahnya dimanapun yang dibeli kambing. Oh, saya belinya di pos yang kedua.
Cukup yang ke satu udah terwakili syiar sunnahnya, pos 3 juga begitu. Paham sampai sini? Ya maka itu dibilang sunnah kifayah itu bagi tanggungan hidup, bukan rumah. Kalau rumah, kalau punya bini 4, punya 3, berarti tiap rumah dong harus. Enggak. Paham habis ini nih? Itu maksud sunnah kifayah. Kalau ada yang melakukan itu sunnah, sudah mewakilkan syiar sunnah sekeluarganya dia, tanggungan hidupnya dia. Berapapun orangnya. Paham? Jelas, bukan tanggungan rumahnya doang. Tanggungan hidupnya ini kadang tidak ada di